Pemain keturunan 260,7 miliar rupiah bawa kabar baik setelah Mauro Zylstra proses naturalisasi. Pemain keturunan dengan nilai pasar 260,7 miliar rupiah Jayden Oosterwolde membawa kabar baik setelah kabar Mauro Zylstra dilaporkan tengah dalam proses naturalisasi. Kabar baik apa itu? Sebagaimana diketahui, Mauro Zylstra saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. PSSI telah mengonfirmasi jika penyerang muda milik FC Volendam itu tengah berjalan dan tengah diproses di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Dan kita di Kemenpora sekarang masih diproses di Kemenpora. Kita harapkan suratnya bisa keluar minggu depan, kata Erick Thohir dikutip dari Antara. Banyak yang menyebut jika Zylstra akan diproses untuk membela timnas Indonesia U23 yang tengah mempersiapkan diri untuk Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun Erick menyebut jika penyerang berusia 20 tahun itu bisa saja membela timnas senior dan menjadi deputi bagi Ole Romeni. Tetapi bukan tidak mungkin juga sebagai pelapis untuk Ole Romeni di posisi striker, tambah pria yang juga Menteri BUMN itu. Kabar ini pun menjadi kabar bahagia bagi pendukung timnas Indonesia yang ingin memiliki striker tajam dan andal dalam mencetak gol. Di tengah kabar mengenai naturalisasi Zylstra ini, pendukung timnas Indonesia juga mendapat kabar bahagia dari pemain keturunan lainnya Jayden Oosterwolde. Kabar apa itu? Bertahan di level teratas Eropa. Kabar bahagia yang datang dari Jayden Oosterwolde itu adalah soal kontrak baru yang didapatkannya bersama raksasa Turki Fenerbahce itu. Dilansir dari laman Transfermarkt, Fenerbahce sudah memulai pembicaraan kontrak baru dengan pemain keturunan Indonesia itu sejak awal Juli 2025. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2025, pemain yang akrab disapa Jayden itu resmi menekan kontrak baru yang membuatnya akan bertahan di klub berjuluk The Yellow Canaries itu hingga Juni 2028. Perpanjangan kontrak ini membuat masa depan Jayden di level teratas Eropa makin terjamin, apalagi dirinya baru saja pulih dari cedera panjang yang memaksanya absen selama kurang lebih 200 hari. Karena akan tetap tampil di level teratas Eropa, Jayden bisa tetap tampil kompetitif yang akan berimbas pada permainannya. Sayangnya, timnas Indonesia tak memiliki kesempatan besar untuk menaturalisasi pemain berusia 24 tahun tersebut. Usut punya usut, Jayden sendiri memiliki mimpi untuk membela Belanda, kendati dirinya sempat didekati oleh Indonesia maupun Suriname. Mereka Indonesia meminta saya bergabung. Tim nasional Suriname juga meminta saya bergabung, tapi saya menunda itu, kata Jayden dikutip dari ESPN NL. Saya tidak pernah mengatakan tidak, tapi itu tak ada dalam agenda. Saya hanya memilih Belanda, itulah tujuan saya, lanjut Jayden. Mimpi Jayden membela Belanda itu pun makin terbuka dengan kontrak baru dari Fenerbahce ini. Ia pun yakin bisa mendapat panggilan ke The Orange. Saya tidak tahu apa yang bisa dan tidak bisa saya katakan, tetapi saya rasa itu dipanggil Belanda hampir saja terjadi. Tambahnya pada November 2024, andai tak kunjung dilirik untuk membela Belanda, mungkin saja Jayden selanjutnya mau menerima pinangan timnas Indonesia. Apalagi di timnas Indonesia, ia bisa bertemu dengan Michel Gers yang merupakan kawan karibnya saat masih berada di Akademi FC 20. Pertahanan tim nasional atau timnas Indonesia belum bagus-bagus amat. Terbukti saat menghadapi Jepang di laga pamungkas grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gawang timnas Indonesia kawalan Emil Laudero dibobol 6 kali. Demi memperbaiki kualitas pertahanan, Patrick Kluivert berpeluang mendorong PSSI untuk mendatangkan pemain tambahan di sektor belakang. Sosok yang berpotensi didekati adalah bek baru Almeria, Deji Rochirino. Pesepak bola 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Secara kualitas, jangan ragukan pesepak bola yang satu ini. Setelah berkarir di PSIS Zwolle pada 2021 hingga 2023,
Daijiro Chirino diboyong klub kasta kedua Liga Spanyol CD Castellón pada musim panas 2023. Selama 2 musim membela CD Castellón, bek bertinggi 185 cm ini mencetak 1 gol dan 5 assist dari 79 pertandingan. Catatan gemilang dicetak Daijiro Chirino di Liga 2 Spanyol 2024-2025. Dari 38 pertandingan, ia mengemas 3 assist. Berkat bantuan Daijiro Chirino, CD Castellón terhindar dari jeratan degradasi. Yang pertama, gabung Almeria. Minggu 6 Juli 2025 menjadi salah satu tonggak baru bagi Daijiro Chirino. Mantan bek timnas Belanda U18 ini diboyong klub Liga 2 Spanyol Almeria. Bersama Almeria, Daijiro Chirino berpeluang mencicipi manisnya kasta teratas sepak bola Spanyol La Liga. Musim lalu saja, Almeria finish di posisi 6 klasemen akhir Liga 2 Spanyol 2024-2025 sehingga berhak tampil di playoff promosi. Kali mewarnai proses kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini, Qatar dan Arab Saudi menjadi sorotan usai ditunjuk sebagai tuan rumah babak keempat. Meskipun peringkat FIFA terbaru menempatkan mereka bukan sebagai 2 tim terbaik Asia. Keputusan ini diumumkan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC pada Jumat 11 Juli 2025 bersamaan dengan rilis resmi pot undian babak keempat kualifikasi. 6 negara akan bersaing di fase ini, yakni Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Indonesia. Namun, ada kejanggalan mencolok dalam proses penentuan pot yang digunakan AFC untuk drawing. Meskipun FIFA baru saja merilis update ranking edisi Juli, AFC justru memutuskan menggunakan peringkat bulan Juni 2025 sebagai dasar klasemen pot. Pengamat sepak bola asal Irak bahkan menyebut bahwa kejanggalan ini menjadi bau amis bagi AFC. Kritik tajam langsung dilayangkan oleh akun pengamat sepak bola asal Irak, Iraq Football Podcast, yang menyebut situasi ini sebagai skandal yang dibuat sendiri oleh otoritas sepak bola Asia. Drama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan itu semua ulah sendiri @Iraq Football iPod dalam unggahan di platform X. Dalam analisisnya, akun tersebut menjelaskan bahwa Irak dan Indonesia sebelumnya sempat mengajukan diri menjadi tuan rumah babak keempat. Namun akhirnya FIFA memilih Qatar dan Arab Saudi dengan asumsi keduanya akan menempati pot 1 berdasar ranking FIFA. Namun, fakta berkata lain. Penampilan buruk Arab Saudi di Piala Emas CONCACAF 2025 yang hanya menghasilkan 1 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan membuat poin mereka anjlok bahkan disalib Irak di ranking FIFA edisi Juli. Namun, Arab Saudi tampil di bawah standar di Piala Emas CONCACAF dan menghilangkan poin FIFA yang berharga. Berdasarkan ranking bulan Juli, Irak melompati Arab Saudi. Lanjut Iraq Football Podcast. AFC kini dianggap mengambil jalan pintas yang merugikan keadilan kompetisi. Menurut Iraq Football Podcast, AFC menghadapi dilema besar karena 2 tuan rumah tidak boleh berada dalam grup yang sama. Sementara bila menggunakan ranking Juli, Qatar dan Arab Saudi sama-sama tidak berhak berada di pot 1. Jadi AFC atau FIFA sekarang menghadapi dilema. Yang pertama, tidak menghiraukan ranking setelah bulan Juni 2025 dan menaruh Qatar serta Arab Saudi di pot tuan rumah. Atau 2, memakai ranking terbaru tapi berpotensi terjadi bentrok. Tulis akun X @Iraq Football Pod. Seluruh hal ini terlihat amis. Ini bisa dihindari jika AFC menunggu ranking tersebut sebelum menunjuk host, imbuhnya. Tudingan adanya rekayasa seakan dibenarkan lewat pernyataan resmi AFC dalam rilisnya. Pemeringkatan atau pot dalam drawing didasarkan pada ranking FIFA untuk anggota AFC berdasarkan tanggal 13 Juni 2025. Tulis AFC keterangan resmi. Jika berdasarkan ranking bulan Juli, Irak seharusnya masuk pot 1, menggusur Arab Saudi ke pot 2. Namun dengan keputusan AFC menggunakan ranking lama, Qatar dan Arab Saudi tetap aman sebagai unggulan sekaligus tuan rumah. AFC dinilai sengaja mengamankan 2 negara kuat demi kenyamanan logistik dan kepentingan lain. Mereka memilih memberikan 2 negara kuat sebuah keuntungan kandang dan menyudutkan FIFA. Tulis Iraq Football Podcast. Skenario
paling mungkin adalah AFC menggunakan ranking bulan lalu dan tidak menghargai performa naik Irak dan penurunan Arab Saudi yang berantakan, tegasnya.